tadi ketika saya sedang mempersiapkan ya untuk kita belajar hari ini, kita bergabung dengan saudara kita Bethany Denpasar. Terus terang saya sedang sibuk. Maaf, nanti setelah Zoom ini selesai, saya akan memimpin pemakaman. Aduh, sedih sekali. Salah seorang anak saya yang kemarin malam dipanggil Tuhan, dan sebentar saya harus memimpin pemakamannya. Saudara kita ini sejak dia masih umur 7-8 tahun, dia kakak pertama dengan 2 adiknya. Selama kurang lebih 7 tahun, saya tiap minggu pagi jemput mereka, saya boncengkan motor ya tahun 70-an yang lalu. Saudara, saya jemput dari rumahnya, saya antar ke gereja dan saya guru sekolah minggu mereka. Nah, bagi saudara yang di Denpasar, saudara tahu Pastor LD yang di GBI mana itu ya? Nah, ini kakaknya. Pastor LD itu adik keduanya. Sedih sekali. Nah, jadi saya sibuk tadi ini karena pihak gereja sedang minta jamnya. Saya bilang, aduh, kalau bisa cek dulu sebelum saya diundang masuk, ya saya sudah selesai atau belum dengan ibadah ini. Nah, jadi saya nggak sempat Tuhan, saya harus mau sharing apa. Tiba-tiba tentang burung Raja Wali. Beberapa hari ini lagi viral, saudara, di sosial media. Ya, pasti saudara ada yang ngikuti. Nah, video ini bagaimana ada orang yang mau syuting bahwa di mata burung Raja Wali itu ada selaput. Nah, bukan dia sedang berkedip, tidak. Nah, ketika saya ingat itu, saya langsung minta host, anak saya ini, Pendeta David Tutu. Fit, tolong nanti tayangkan video tentang mata Raja Wali dan selaput itu. Nah, ketika dia sedang cari dan dapat, tiba-tiba Pak Gembala, waduh, Pak Pendeta Aaron Bayu, bisa ngomong tentang burung Raja Wali. Dan saya tahu ini peneguhan untuk kita belajar tentang burung ini. Nah, salah satu kelebihan Raja Wali itu pada matanya. Dia adalah satu-satunya burung yang diciptakan Tuhan. Punya penglihatan tajam sekali. Sehingga jarak bukan ratusan meter. Jarak sekian kilometer, dia bisa tahu ada mangsa di depannya dan dia bisa terbang. Maka itu kalau kita sering lihat video tentang burung ini, kita kagum. Berapa kali kita dipertunjukkan dengan fakta ikan yang sedang berenang di dalam air. Ikan itu kan cepat berenangnya. Ketika burung ini tahu ada ikan di situ, dia sudah bisa menghitung kecepatannya berapa, sampai di mana, dan dia cepat bisa nangkap. Itu yang mengagumkan. Tapi di samping matanya yang tajam, Tuhan memberikan burung Raja Wali ini kehebatan. Ada selaput yang bisa menutupi matanya. Nanti kita lihat video ini. Mari kita belajar sekarang. Saudara, tadi dengan grup saya, dulu kami sama-sama dari Lawang Bible Training Center. Ada berapa saudara yang Tuhan panggil juga. Lalu saya berkata kepada mereka, selama saya hidup, belum pernah selama saya hidup. Seperti 3 minggu ini, hampir tiap hari, Tuhan tolong, kami nggak tahu harus bagaimana ini. Hampir tiap hari ada berita teman meninggal, teman baik meninggal. Orang yang saya kenal dipanggil Tuhan. Bahkan berapa anak rohani saya dalam berapa minggu ini menyedihkan sekali. Nah, saudara, di tengah badai hidup, maka itu pujian terakhir tadi sangat menguatkan. Di tengah badai hidup yang begitu mengerikan ini, ayo semua kita memiliki mata Raja Wali yang fokus kita tidak kepada yang lain, tapi hanya kepada Tuhan. Mari kita baca dulu 2 ayat ini. 2
2 Taware pasal yang ke-20 ya. 2 Taware pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. 2 Taware 20 ayat yang ke-12. Biar ini menguatkan kita semua ya, untuk tetap percaya kepada Bapa di surga. 2 Taware pasal 20 ayat 12. Begini doa Raja Yosafat ketika tanpa persiapan dia diserang dengan tiba-tiba oleh 3 pasukan besar dari 3 negara. Enggak ada persiapan. Lalu dia berseru begini kepada Yahweh Tuhan Bapanya. Ya Tuhan kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu, perhatikan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Nggak tahu. Saudara, dalam keadaan seperti ini, COVID yang menakutkan ini, kita nggak tahu mau ngapain. Terjadi pertentangan, yang sudah divaksin pun bisa meninggal. Terus alasan begini, pokoknya bingung. Nah, dalam beberapa saat ini kami akan ada di beberapa negara bagian Amerika. Nah, salah satunya adalah Nevada. Kami akan ke sana nanti awal Agustus. Tiba-tiba ada berita sekarang ini muncul 7 varian baru di Amerika. Orang-orang pada ketakutan. Di Australia, orang pada ketakutan melihat itu. Saudara, berita-berita itu sangat menakutkan. Kembalikan dulu. Ini siapa yang naik kanal kita? Pak Anto Filipus, maaf. Filipus. Lihat. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. AYT. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Sama ya. Tetapi mata kami terarah kepadamu. Terjemahan lama. Maka tiada kami tahu barang yang patut kami perbuat. Tetapi mata kami menengadah juga kepadamu. BIS, kami tidak tahu harus berbuat apa. Sebab itu kami datang kepadamu minta tolong. MELT, dan kami tidak mengetahui apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, maafkan saya kalau ada yang tersinggung. Tapi saya harus ngomong. Siapapun yang mendengar dan ikut belajar sekarang ini. Dalam ibadah bersama saudara kita. Dari Betani dan Pasar ini. Yang sedang fokus kepada COVID-19. Dengan semua variannya. Gak tahu lah ini Delta, Lambda. Aduh macam-macam. Ayo. Di dalam kebodohan kita. Tentang penyakit. Maaf ya. Di dalam kebodohan kita tentang penyakit. Maaf. Kan kita ini bodoh tentang penyakit. Tahu apa? Ya kalau cuma sekedar panu, kurap, kadas. Ya gampang lah obatnya. Maaf ya jangan tersinggung. Tapi penyakit ini sudah nggak tahu. Jangan fokus kepada COVID-19 dengan semua variannya. Ayo kita seperti Yosafat, mata kami hanya tertuju kepadamu. Ini yang kita harus tahu saudara. Jangan mata kita kepada penyakit itu. FAYH-nya Filipus, jangan. Ayo mata kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Toh kalau kita mau belajar meneliti penyakit, sudah telat sekarang ini. Maaf ya jangan tersinggung. Ya, kami tidak tahu ini FAYH. Apa yang harus kami lakukan? Tetapi kami berharap kepadamu semata-mata. Saudara, tidak ada hal lain yang kita bisa buat kecuali mata kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Masih ingat pengalaman Musa bersama sekian juta orang Israel? Mereka nggak tahu.
Menuju ke Kanaan itu bagaimana mereka nggak tahu. Ingat loh, zaman itu peta saja belum dibuat. Apalagi GPS. Musa memang hebat. Tapi sehebat-hebatnya Musa, kita tahu dia pun belum pernah ke Kanaan. Jadi nggak mungkin dia bisa memimpin dengan jalan yang tepat. Karena belum pernah ke sana. Tapi firman Tuhan menulis, mereka fokus kepada tiang awan dan tiang api yang menuntun mereka. Fokusnya ke situ. Maka itu mereka tidak bisa kemana-mana dengan kekuatan sendiri. Lagi sekali Musa itu orang hebat, saudara. Tapi menuju ke Kanaan dia tidak hebat karena dia nggak tahu. Bayangkan loh, mimpin kurang lebih 4 juta jiwa. Dari mana kita bisa ketemu angka 4 juta? Karena di Bilangan pasal 1 itu ditulis, anak laki-laki yang umurnya 20 tahun itu jumlahnya 630.000 sekian. Bayangkan, ngomong saja, setiap keluarga itu mempunyai 4 anak laki. Nah, kalau setiap keluarga punya 4 anak laki, 630.000 dibagi 4. Berarti ada kira-kira 150.000 orang tua, keluarga. Nah, kalau ada 150.000 keluarga, berarti ada 300.000 suami istri. Nah, 150.000 keluarga, mereka punya orang tua bukan? Opa, oma. Nah, 150.000 kalikan 4. Kalau orang tua dan mertua mereka masih lengkap. Berapa? 150.000 kali 4. 600.000. Tambahkan tadi dengan 300.000 orang tua mereka. Ditambahkan 630.000 sekian. Terus. Mereka punya kakak-kakak enggak? Kakak perempuan, kakak laki umurnya sudah 30-an. Mereka punya adik-adik enggak yang masih kecil? Coba hitung sendiri. Maka itu saya bisa kira-kira 4 juta orang kurang lebih. Belum ada radio, belum ada walkie-talkie, belum ada alat komunikasi. Bisa bayangkan Musa suaranya sekenceng apa? Teriak mimpin mereka. Aduh. Coba bayangkanlah sejenak. Kalau Musa kayak kita semua. Mungkin 3 minggu sudah stroke kita mimpin mereka. 4 juta orang kurang lebih. Jadi mereka bergantung kepada tiang awan dan tiang api. Dan mereka tidak boleh fokusnya teralihkan. Ayat kedua, tadi saya bilang ada 2 ayat yang kita mau pakai untuk belajar seperti burung Raja Wali. Punya mata yang luar biasa. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Mari kita lihat ini. Tuhan tolong kami. Rian, memang kami ikut sedih. Ayah yang kalian kasih Tuhan panggil 2 hari yang lalu. Maaf Rian, kami nggak sempat telepon mama. Ini ada sahabat kita, Pak Edo ikut. Pak Edo, Pak Jeritan 2 hari lalu dipanggil Tuhan di Wasior. Karena COVID juga. Lihat Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Doni, puji Tuhan, Papa senang kamu gabung. Ajak istrimu ya untuk belajar. Terima kasih dengan berikan itu. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Melakukan perjalanan iman kita ke depan ini. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. AYT. Biarlah mata kita tertuju pada Yesus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita. TL.
serta memandang kepada Yesus. PS, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. TSI, dalam pertandingan ini biarlah mata kita terus memandang ke depan, yaitu kepada Yesus. Dialah Raja dan pahlawan iman yang terutama bagi kita. Terima kasih Tuhan. Mata tertuju kepada Yesus. Ingatkan semua saudara-saudara kita, keluarga kita. Stop, fokus kepada COVID. Jangan ikut sibuk dengan varian-varian yang menakutkan kalau kita baca. Lebih baik kita sibuk menata hidup kita seperti yang Tuhan inginkan. Itu jauh lebih baik. Maaf, sudahlah, kita nggak usah sibuk dengan COVID karena kita nggak ngerti, ya. Karena kita juga bukan dokter, tapi kita tetap harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Tidak boleh seenak kita dan menganggap remeh mereka. Tidak, salah besar kalau kita menganggap remeh si COVID. Tapi fokus kita bukan ke COVID itu. Dalam perjalanan hidup yang kita tidak tahu, saudara, ujungnya ada di mana. Tapi ingat, penyertaan Bapa di surga. Kita harus fokus ke pimpinan Tuhan. Mari kita lihat, supaya yang belum pernah tahu kebenaran ini, hari ini kita diberitahu oleh firman Tuhan. Bilangan pasal yang ke-9. Mulai ayat yang ke-15. Satu terjemahan aja Filipus, karena panjang pembacaan ini. Bilangan pasal 9. Mulai ayat yang ke-15. Mari kita lihat ayat ini. Bapa, tolong kami. Ampuni kami kalau masih ada di antara kami sibuk dengan COVID. Kami tetap harus berhati-hati. Tapi mulai hari ini kami siap untuk sibuk hanya memandang Tuhan Yesus. Pandangan kami fokus kepada Bapa di surga. Kepada salib Yesus yang penuh kemenangan. Dan salib itu merupakan kekalahan bagi si setan. ILT, terima kasih Senta. Sambil memandang kepada Yesus, penguasa dan penyempurna iman. Memandang kepada Yesus. Lihat judulnya bilangan 9. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Ya betul, dari Palu ada komen luar biasa. Musa harus memimpin dan berbicara kepada kurang lebih 4 juta orang. Saat itu belum ada pengeras suara seperti sekarang. Bisa bayangkan bagaimana Musa harus berbicara begitu keras suaranya. Musa bisa pecah. Ya, haleluya, Tuhan ajaib. Ya, lihat ini temanya. Bilangan 9 ayat 15. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Tuhan. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah saya ingin saudara menekankan di hidup ini kalimat pertama ayat 16 ini. Demikianlah selalu terjadi. Selalu terjadi apa di hidup kita? Selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Saudara perhatikan firman ini. Selalu terjadi. Siapa yang memimpin kita? Selalu terjadi apa di hidup kita? Ayo kita harus kuat. Iya Alan, kalau memang kamu dinyatakan positif, jangan takut Alan. Ini waktunya kamu belajar terus firman Tuhan ya. Oke, beritahu Milka kepada dia. Maka itu kita harus tanya di hidup kita. Terjadi apa? Selalu terjadi apa? Yang selalu terjadi di hidup saudara dan hidup saya adalah kata tiang awan dan tiang api
di perjalanan Israel itu adalah Roh Kudus. Malam seperti api jadi penerang dan jadi pemanas atau heater. Siang seperti awan itu menjadi AC, air condition, ya, supaya nggak kepanasan mereka dari terik matahari padang gurun. Itu tanggung jawab Papa di surga. Terus ayat 17. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah atas titah Yahweh. Nah, kalimat ini adalah password untuk saudara dan saya hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup kita atas titah siapa? Filipus coba ayat 18 kita lihat di beberapa terjemahan supaya lebih mempermudah kita untuk mengerti apa itu kata titah. Ya, ayat umat Israel berangkat menurut perintah Yahweh. TL. Maka atas firman Yahweh berangkatlah Bani Israel, dan atas firman Yahweh pun didirikanlah kemah. BS atas perintah Yahweh bangsa Israel itu membongkar kemah, dan atas perintah Yahweh juga mereka memasangnya kembali. Selama awan itu ada di atas kemah Yahweh, mereka tetap tinggal di tempat itu. MLT, atas perintah Yahweh Bani Israel berangkat, dan atas perintah Yahweh mereka berkemah. Saudara, perang menghadapi COVID itu sama persis sebuah negara yang perang menghadapi musuh. Dengarkan kalimat ini. Perang menghadapi COVID itu persis sama dengan perang sebuah negara menghadapi musuh. Apa itu? Bulan yang lalu, awal bulan ini, maaf ya, salah seorang anak saya, begitu ketat dia menjaga keluarganya, sampai setiap tamu yang mau datang ke rumahnya disediakan rapid test sebelum masuk dan suruh tunggu berapa menit lagi sampai tahu hasilnya. Semua orang di rumahnya berkala dites rapid, sopirnya, pembantunya, karyawannya. Luar biasa. Suatu hari kagetlah dia, ternyata dia positif. Lalu dia coba cari, dari mana kenanya? Padahal masker aja dipakai. Saudara, ternyata waktu itu diajak orang makan. Nah, dia buka maskernya cuma sekian menit. Nah, itu katanya terpaparlah dia. Di situ kita melihat, saudara, peperangan melawan COVID ini, saya ulangi, persis seperti satu negara perang menghadapi musuh. Apa hubungannya dengan bilangan 9 tadi? Catat. Dalam peperangan satu negara melawan negara lain, para prajurit hanya pegang satu prinsip yang tidak boleh lalai. Apa itu? Komunikasi dengan komandan tidak boleh putus. Maka itu dalam peperangan, yang paling diincar musuh adalah alat komunikasi. Si musuh akan cari siapa tentara yang memegang alat komunikasi. Itu berat sekali. Itu harus dilindungi. Tidak boleh ditembak oleh musuh. Karena begitu alat komunikasi putus, habis tentara itu. Walaupun persenjataan mereka lebih canggih dari persenjataan musuh. Tapi kalau prajurit putus hubungan dengan komandan, nggak tahu instruksi, nggak tahu perintah, catat ini. Nah, inilah yang tercatat di bilangan 9 ayat 18 ini. Atas titah Yahweh, atas perintah Tuhan, mereka berkemah dan mereka berangkat. Saudara, pernah nggak kita menyadari sebuah peperangan dengan fakta ini? Dua negara sedang perang. Ternyata negara yang satu
itu punya teknologi yang luar biasa. Bisa menyembunyikan diri mereka dari lawan. Jadi lawan gak bisa melihat tentara negara ini. Gak bisa. Gak tahu pakai teknologi apa misalnya. Tapi yang gak bisa dilihat ini sangat bisa melihat semua gerak-gerik musuhnya. Negara satu itu. Nah, perang model ini. Satu gak bisa melihat lawannya. Yang satu lawannya sangat bisa melihat musuh mereka. Ngerti nggak contoh ini? Perang model begini yang kalah pasti yang bisa melihat. Ya maaf, yang menang. Tapi yang kalah yang nggak bisa melihat. Nah, pertanyaan saya. Antara kita dengan COVID. Ya, sebelum saya ngomong dengan setan dulu. Antara kita dengan si COVID. Siapa bisa ngelihat siapa? Ngerti nggak pertanyaan ini? Penting sekali. Ketika si COVID bisa melihat kita sebebas-bebasnya, kita nggak bisa ngelihat mereka. Sudah kecil sekali namanya virus. Ngerti nggak? Siapa yang bakal kalah dan siapa yang bakal menang? Perang model begini. Begitu pula dalam perjuangan iman kita. Si setan, si kunyuk itu bisa melihat kita sebebas-bebasnya. Kita lagi ngupil aja mereka tahu. Kita lagi bersihkan telinga kita yang gatal. Mereka tahu. Tapi kita nggak tahu. Mereka itu dari sebelah mana nyerangnya. Dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri. Kita nggak tahu. Nah, peperangan model ini, ngerti nggak? Jelas kita yang kalah. Maka itu, kita boleh memakai, misalnya APD, alat pelindung diri. Ya, tapi siapa sanggup 24 jam pakai APD, terus apalagi tidur pakai APD, maaf, terus kalau mau ke WC bagaimana APD-nya? Ngerti? Kita tetap bisa diserang oleh mereka. Karena kita nggak tahu. Kita nggak bisa ngelihat mereka. Mereka bisa ngelihat kita. Coba renungkan. Kembali lagi Filipus. Ke Bilangan 9 ayat 18 ini. Papa tolong kami. Tolong kami. Untuk kami bisa selalu taat kepadamu. Atas titah Yahweh orang Israel berangkat. Dan atas titah Yahweh juga mereka berkemah. Saya ulangi, password perjalanan Israel adalah atas titah Yahweh, atas perintah Yahweh. Itu passwordnya. Maka selama kita hidup bisa mentaati. Ya. Ini anak saya dari Makassar. Saya masih bersyukur bersentuhan langsung dengan yang terkena COVID. Sampai hari ini masih sehat setelah sebulan bersentuhan langsung. Puji Tuhan saya. Tuhan menjaga. Inilah yang kita perlu. Atas titah Yahweh. Ayat 19. Ayat 19. Kita lihat ini. Ayat 19 Filipus. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci. Maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Yahweh. Dan tidaklah mereka berangkat. Lihat ini. Ayat ini. Ketika awan itu melingkupi tenda suci untuk waktu yang lama. Umat Israel akan tetap mematuhi Yahweh. Dan tidak berangkat. Taat. Luar biasa. Oke. Lihat BS. Kalau awan itu lama berada di atas kemah itu. Mereka taat kepada peraturan Yahweh. Dan tidak berangkat dari tempat itu. Apabila awan itu tinggal di atas tabernakal selama berhari-hari, maka Bani Israel akan memelihara pesan Yahweh dan tidak berangkat. Jadi taat mutlak. Mungkin sampai di sini ada beberapa di antara saudara yang tanya, ya terus bagaimana caranya? Saya itu bisa tahu titah papa saya, titah Tuhan itu yang mana? Bagaimana bisa tahu? Pertanyaannya gampang. Coba jujur tanya kepada diri sendiri.
Kira-kira kalau Tuhan nyuruh aku ini, nyuruh aku itu, aku langsung berkata, go jawab ya. Atau masih mikir-mikir dulu. Nah, selama saudara tidak punya sikap hati yang mutlak taat, jangan harap Tuhan akan memberikan titanya. Yahweh akan memberikan perintahnya. Jangan harap. Karena dia tahu di hati kita ada perlawanan ketika dia suruh. Jadi untuk bisa tahu apakah Tuhan memerintahkan aku sesuatu atau tidak, bukan dengan doa puasa, bukan dengan doa malam, doa pagi, hafal ayat, tidak. Hanya dengan sikap mau nurut atau tidak. Itu saja. Selama saudara mau nurut, maka Bapa akan terus memberi perintahnya. Maka itu berapa kali kita belajar. Ternyata ada salah satu cara yang paling mudah untuk mengerti firman Tuhan. Jadilah seorang prajurit dan Tuhan Yesus komandan kita. Di negara mana saja yang namanya militer, prajurit, anak buah hanya punya dua kata kalau diperintah oleh komandannya. Siap, laksanakan. Nggak ada perintah yang lain. Itu dia. Ada yang komen, betul. Ku jawab iya. Berkomitmen penuh tanpa embel-embel. Haleluya. Betul sekali. Dari balik papan. Tuhan tolong kami untuk jawab ya. Dan lakukan perintahmu setiap hari tanpa banyak pikir-pikir dulu. Betul. Wih saudara. Kalau hidup kita selalu taat pada titah Bapa kita, pada perintah peraturannya. Hidup ini sangat luar biasa. Kembali Filipus ke Bilangan. Pasal 9. Ya. Ayat 20 sekarang. Bapa tolong kami. Ayat 20. Ya biar berapa terjemahan ini. Oke. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Yahweh mereka berkemah. Dan atas titah Yahweh juga mereka berangkat. Kadang-kadang awan itu melingkupi tenda suci selama beberapa hari saja. Dan umat Israel tetap berkemah di situ sesuai dengan perintah Yahweh. Lalu mereka akan berangkat jika Yahweh memerintahkannya. BIS. Tetapi kadang-kadang hanya beberapa hari saja awan itu berada di atas kemah itu. Bagaimanapun juga. Perhatikan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini. Bagaimanapun juga. Perintah Yahweh lah yang menentukan mereka tinggal di satu tempat atau berangkat. Saudara, mari kita menanyakan kepada diri kita. Siapa sih yang memerintah hidup ini untuk buat ini, untuk buat itu? Untuk keluarkan uang ini, untuk keluarkan uang itu. Apa? Maaf, saya cuma cerita saudara. Jadi pagi waktu Amerika, saya mendengar anak saya ini meninggal. Saya betul-betul kaget. Saya tunggu berapa saat. Tiba-tiba saya dapat berita bahwa besok akan dikremasi. Berarti hari ini. Saya kaget. Maaf, saya nggak ingin berdebat ya. Saya nggak ingin berdebat, saya cuma cerita. Jangan tanya ya, saya nggak mau diskusi soal kremasi atau dimakamkan. Tapi prinsip saya harus dimakamkan, tidak kremasi. Karena firman Tuhan berkata dari debu kembali ke debu. Bukan dari debu jadi abu. Abu karena pembakaran. Lagi sekali jangan debat ya, saya nggak mau. Karena saya WA berapa kali tidak ada jawaban dari keluarga.
Maka saya telepon dengan berat hati. Karena saya nggak tahan, saya pasti akan menangis nanti itu. Akhirnya dapat jawaban. Mereka nggak mau jawab langsung, tapi saya merasa, maaf, ini pasti masalah biaya ini. Nah, karena dia meninggal jam 21.15 tadi malam. Dan waktu saya kontak itu sudah hampir jam 12 malam. Ini meninggal di Surabaya. Akhirnya betul. Ternyata karena biaya. Karena kalau dimakamkan mahal, apalagi dengan prokes COVID. Meribet urusannya. Saudara, karena Roh Kudus pimpin saya. Ini loh karena ketaatan. Roh Kudus pimpin saya. Kamu berkati. Aduh, sekian puluh juta. Sudah tengah malam di Indonesia. Saya coba telepon beberapa anak saya. Untuk minta tolong dulu. Ya nggak ada yang menolong karena setengah malam. Tuhan, bagaimana ini? Saya harus buat apa? Nah, saya tahu soal pemakaman ini. Nah, ini cuma kesaksian, saudara. Ada hal yang berat. Saya harus tanya kepada istrinya. Saya tanya, berat ini. Kira-kira. Karena saya tahu. Kalau ngurus pemakaman. Langsung 2 liang lahat. Atau ditumpuk. Orang Hokkien bilang sianggong. Jadi siapa yang meninggal dulu di paling bawah. Ini paling atas. Atau berdampingan. Saya mikir itu lebih murah. Nah, supaya saya sekalian. Untuk cari uangnya nolong mereka. Maaf, saya cuma saksi ini, saudara. Aduh, dengan berat saya tanya istrinya. Ya udah. Kalau gitu langsung buatkan juga buat saya. Nah, kalimat ini yang saya tunggu. Toh, saya nggak akan mikir menikah lagi. Aduh. Waktu saya dengar itu. Baik, kalau itu sekarang telepon pihak pemakaman. Kalau 2 liang lahat, itu bayar berapa? Ternyata harus tambah sekian lagi. Sekian lagi. Oke. Yang tadi aja saya belum tahu bagaimana Tuhan bisa mencukupi. Tapi lagi sekali. Karena saya tahu tiang awan ini memimpin saya. Untuk menolong mereka. Saudara, puji Tuhan dengan perjuangan yang lumayan berat. Saya telepon kiri kanan untuk minta tolong. Ini ada beberapa yang saya telepon itu ikut gabung di sini. Maafkan ya, maafkan. Malam-malam mengganggu, ada yang sudah tidur. Sampai saya banguni, saya telepon istrinya, maaf mengganggu. Karena ini pihak pemakamannya lagi nunggu. Untung dari kremasi, bisa cepat dalam hitungan, gak sampai 30 menit. Bisa dirubah. Nah, kebetulan pihak pemakaman pun saya kenal baik. Sampai saya bilang, biar saya jadi jaminan nanti ini. Nah, itulah tiang awan, tiang api. Akhirnya sebentar. Enggak jadi kremasi tapi pemakaman. Dan yang sangat mengembirakan saya, keluarga minta saya nanti yang suruh mimpin via Zoom ibadah pemakaman itu. Saudara, semua orang tua akan mengalami hal yang berat. Kalau orang tua masih hidup dan harus memakamkan anaknya sendiri. Itu berat sekali. Maka itu saudara. Hidup ini bagaimana mata kita tetap tertuju kepada Yesus Tuhan. Tunggu perintahnya, tunggu titanya. Jadi berapa lama pun Roh Kudus memimpin kita untuk tunggu, untuk diam. Ya tunggu. Ayat 20 lagi Filipus. Supaya kita makin kuat menghadapi tantangan ini. Ingat lagi sekali. COVID bisa melihat kita dengan bebas. Tapi kita nggak bisa melihat mereka. Peperangan model ini. Pihak yang bisa dilihatlah
yang pasti kalah. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Yahweh mereka berkemah. Dan atas titah Yahweh juga mereka berangkat. Ayat 21. Ayat 21. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Coba renungkan. Kira-kira jam 5:30 sore awan itu berhenti. Mereka bongkar tenda untuk pasang tenda. Pagi-pagi awan itu naik. Bayangkan yang capek kan masih belum selesai capeknya. Perjalanan kemarinnya itu. Saya ulangi, ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi mereka pun berangkat. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik mereka pun berangkatlah. BIS. Kadang-kadang awan itu hanya tinggal dari petang sampai pagi. Dan pada waktu awan itu naik dari pagi hari, dan waktu awan itu naik di pagi hari, mereka pun berangkat. Jadi nggak boleh, Tuhan tolonglah Tuhan, tunggu besok. Ini punggung kami, pinggang kami masih belum selesai capeknya karena perjalanan jauh di padang gurun. Nggak boleh menawar. Kalau komandan perang memerintahkan prajurit berangkat, harus berangkat. Kapan saja awan itu naik, baik siang atau malam, mereka berangkat. Ada komen dari Surabaya. Wah, kesaksian sangat hebat, Roh Kudus memimpin, Pak Pendeta. Mendengar sedih bercampur kagum. Betul. Adit, terima kasih. Kamu ikut, Papa senang sekali. Inilah Tuhan kita yang kita harus taati. Ayat 22. Ayat 22. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci. Baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama. Maka orang Israel pun tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. AYT. Entah awan itu melingkupi tenda suci selama 2 hari, sebulan, ataupun setahun, umat Israel akan terus berkemah dan tidak berangkat. Wih, ini luar biasa. Kalau sebulan, apa nggak bosan di tempat yang sama terus? Apalagi ada waktunya setahun. Awan itu nggak bergerak. Setahun loh saudara, tinggal di satu tempat yang sama. Ingat, nggak ada mall. Maaf, nggak ada pasar, padang gurun. Saya ulangi, AYT. Entah awan itu melingkupi tenda suci selama 2 hari, sebulan, ataupun setahun, umat Israel akan terus berkemah dan tidak berangkat. Namun apabila awan itu bergerak, mereka pun berangkat. BIS. Selama awan itu berada di atas kemah Yahweh, entah selama 2 hari, sebulan, setahun atau lebih, selama itu pula mereka tinggal di tempat itu. Kalau awan itu naik, barulah mereka berangkat. Wih, ini luar biasa saudara, ketaatan mereka. Kesaksian lagi. Sebenarnya keberangkatan saya dengan 2 anak saya ini tanggal 21 Maret 2020. Catat itu ya. 21 Maret 2020. Tiba-tiba COVID meledak. Amerika pun mengalami ledakan yang mengerikan. Nah, kami tuh nggak tahu kisah sesungguhnya. Baru berapa hari ini kami di Amerika ketemu beberapa saudara dan beberapa anak saya yang Maret 2020 itu positif COVID. Waduh, dengar cerita itu. Ternyata Amerika lockdown pertama itu 21 Maret 2020. Waktu itu rumah sakit kebingungan karena ledakannya mengerikan.
Sampai diceritakan mayat itu diangkut pakai truk karena sudah kewalahan. Karena belum pada persiapan apa-apa. Pantas Tuhan batalkan kami untuk berangkat. Waktu itu serba susah. Nah, Roh Kudus katakan saya, kamu batalkan Daniel. Oke. Tapi pihak penerbangan tidak mau. Mereka berkata gini, kalau Bapak yang membatalkan, berarti Bapak akan rugi. Karena tiket ini tiket murah, nggak bisa diganti. Loh, tapi bagaimana? Waktu itu belum dengar Amerika lockdown. Cobalah kalian tanya. Pihak airline nggak mau tahu. Nggak ada berita untuk kami. Sampai akhirnya yang travel agent kami berkata, gini dah, misalnya ya bisa berangkat, tapi akhirnya dipulangkan dari sana nggak boleh masuk. Berani nggak airline menanggung biaya baliknya dengan cepat begitu? Lah nggak berani. Saudara, di situ kami lihat pimpinan Tuhan luar biasa. Seandainya kami berangkat tahun lalu, kami nggak tahu akan jadi apa hidup ini. Nah, tiket itu bisa kami pakai lagi untuk yang sekarang, walaupun tambah sedikit. Ngerti ya? Inilah ketaatan. Bagaimana hidup kita? Ayat terakhir, ayat 23 atau 22 ya Filipus. Di ayat yang terakhir, bilangan 9 ini, 23 berarti. Ya, atas titah Yahweh, diulangi lagi. Atas titah Yahweh, mereka berkemah. Dan atas titah Yahweh juga mereka berangkat. Ya, mereka memelihara kewajibannya kepada Yahweh menurut titah Yahweh. Dengan perantaraan Musa. Ayat, umat Israel berangkat menurut perintah Yahweh dan berkemah menurut perintah Yahweh juga. Ya, mereka mematuhi pimpinan Yahweh seperti yang dia perintahkan melalui Musa, PIS. Mereka tinggal di satu tempat dan berangkat ke tempat yang lain sesuai dengan perintah Yahweh yang diberikan Yahweh melalui Musa. Ini dia supaya kita taat. Ada kesaksian komennya dari Palu. Tentang ketaatan teringat firman mengajarkan bagaimana Abraham itu taat kepada Bapa di surga. Suatu saat Abraham belum mengenal siapa itu Yahweh Tuhan. Dan belum ada seorang pun yang pergi menginjil tentang Tuhan kepada Abraham seperti sekarang ini. Bisa saja Abraham tidak mau pergi karena tidak mengenal suara siapa itu. Betul. Tetapi ketika Abraham mendengar suara itu, Abraham tidak bertanya, Abraham tidak mikir-mikir dulu pergi atau tidak. Abraham tidak menanyakan siapa yang memerintahkan untuk aku pergi. Dan Abraham tidak mencari tahu suara itu. Tapi Abraham taat. Wah, luar biasa ini. Ketika Abraham mendengar suara itu. FAYH, terima kasih dari Balikpapan. Demikianlah mereka berangkat atau berhenti menurut perintah Yahweh. Dan apapun yang diperintahkan Yahweh kepada mereka melalui Musa, mereka melakukannya. Inilah kemenangan kita, saudara, di akhir zaman ini. Jadi mata kita tidak boleh beralih kepada yang lain-lain. Mata kita harus terus tunduk melihat kepada Dia. Leandri, senang Papa kamu bisa gabung. Ya, Rama juga puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihatnya. Tolong Fit siapkan video itu. Nah, ini kita akan belajar. Tuhan itu menciptakan Raja Wali dengan mata yang luar biasa hebatnya. Ya, sebentar. Lihat ini. Ya. Tuhan ciptakan Raja Wali itu luar biasa. Saudara boleh cari di Google, cari di YouTube. Apa fungsinya selaput ini? Ini bukan berkedip, saudara. Kalau berkedip, kelopak mata yang bawah itu turun. Tapi ini selaput. Ya, oke ya. Sekarang saya akan terangkan kepada saudara. Apa fungsinya? Selaput itu Tuhan ciptakan untuk mereka. Ini dahsyatnya burung ini. Maka itu di seluruh Alkitab. Paling banyak hidup kita
sebagai anak-anak Papa di surga digambarkan kita ini seperti Raja Wali. Nah, matanya ini, saudara cari literatur, ya literatur biologi tentang burung Raja Wali. Ternyata selaput itu, maaf ya, selaput di mata elang itu, mata Raja Wali itu Tuhan ciptakan. Hanya burung Raja Wali ini yang bisa terbang ya ke arah matahari. Nah, untuk apa burung ini bisa terbang ke arah matahari? Saya ingin baca dulu ya. Berarti Papa juga menerapkan beberapa kali PPKM saat memimpin bangsa Israel untuk sampai ke Kanaan. Bisa sebulan sampai setahun, dan yang taat bisa sampai ke Kanaan. Seharusnya anak-anak Papa malu kalau baru di PPKM 2 minggu atau 1 bulan ngomel. Terima kasih Mas Paijo. Ya, ada yang ngomeng. Mungkin itu kaca pembesar untuk burung itu melihat, mungkin. Tapi begini saudara. Ketika burung Raja Wali ini dalam bahaya, ada predator. Jadi walaupun Raja Wali itu hebat, kuat, tetap mereka punya predator, punya musuh. Ya, begitu mereka dikejar musuh, mereka hanya punya satu cara. Menatap matahari dan terbang menuju matahari. Masih ingat pemazmur menulis, Bapa di surga itulah matahari kebenaran kita. Wih, luar biasa. Maka itu kita belajar hari ini saudara. Di tengah badai hidup yang begitu berat. Ayo mata kita menuju ke matahari itu. Ketika fokus kita ke matahari, maka musuh-musuh yang mengejar kita tidak akan sanggup melihat matahari langsung. Karena gak punya kelopak, gak punya selaput. Seperti yang Tuhan berikan itu. Oke, ada yang memberikan saya komen. Teringat firman Yahweh tentang Musa yang hanya mau berjalan kalau Yahweh yang nuntun. Ya, Keluaran 33, 14-15. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Biarlah ini jadi komitmen kita juga. Kita hanya berjalan jika Yahweh sendiri yang membimbing kita. Amin. Yes Paul, katanya ibu guru Eri Suci. Betul saudara. Wih, kalau hidup kita ini fokus kita hanya kepada Papa di surga, kepada matahari kebenaran kita, maka musuh-musuh kita gak akan sanggup ngejar kita, karena tidak ada yang sanggup menatap matahari langsung kecuali Raja Wali. Aduh, ini orang hebat, guru Ibu Joyce ya. Kalau kita saja pakai APD untuk COVID yang tidak terlihat, berarti kita harus hidup pakai APD terhadap alat pelindung terhadap dosa, untuk taat kepada Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Amin. Betul Icat, taat. Betul, hanya mata tertuju kepada Tuhan yang menjadikan kita kuat. Indahnya hidup yang bisa menjadi berkat. Hebat Roh Kudus yang bekerja pada diri Koden. Ya, marilah kita marilah membangun roh kita supaya bisa menunggal bersatu dengan Roh Kudus. Betul, ketaatan kita kepada Roh Kudus. Michelle, sudah lama ini Papa nggak dengar kabarmu. Oke ya saudara, jadi kalau kita mau taat, ya luar biasa hidup ini. Tadi saya lihat di chatting, sebentar di Zoom. Oh iya, ini dari Makassar. Retina mata elang dilapisi dengan sel pendeteksi cahaya sehingga elang bisa melihat hal-hal lebih detail. Walaupun sedang dalam keadaan terbang dengan cepat, elang tetap bisa fokus melihat mangsanya.
Bahkan saat terbang di atas gedung 10 lantai, elang tetap bisa mengintai masanya. Kemampuan penglihatan yang sangat baik dan geraknya yang cepat ini membuat elang hampir selalu bisa menangkap mangsanya. Sumber dari Brainly. Wih, hebat sekali. Ya, bentar. Komandan itu bertanggung jawab penuh atas anak buahnya, prajuritnya. Komandan kita, Yesus Kristus. Apa yang kita takuti? Asal kita taat, kita selalu bersih. Amin. Ya, itu dia. Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Dia, luar biasa. Saya bacakan, ada tambahan ayat dari Pontianak. Ulangan 32, 10-12. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Yahweh sendiri menuntun kita, dan tidak ada Allah asing yang menyertai. Amin. Terima kasih Tuhan. Nah, inilah Papa kita. Sekarang, bagaimana kita bisa mentaati firman Tuhan itu? Oh, ada komen dari Pak Joko. Covid itu seperti orang fasik yang memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Yang dipanah tidak tahu di mana si pemanah berada. Mazmur 11 ayat 2. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Puji Tuhan, kita aman. Ya, oke. PPKM itu baik untuk menyudahi COVID-19. Tapi bagaimana dengan kita yang penghasilannya sangat bergantung dengan dibukanya kembali pasar? Percayalah, burung di udara Tuhan pelihara. Walaupun gak punya ATM dan gak punya tabungan, Tuhan pasti pelihara kita dengan caranya. Sekarang pilihan kita. Kita mau taat tidak? Percayalah, kalau kita nurut, Tuhan akan menolong kita. Gak akan sampai terpuruk. Ada cara lain yang Papa sediakan. Masing-masing kita dipimpin oleh Roh Kudus, tiang awan, tiang api itu, dan mata kita tetap menuju kepada Bapa. Jangan tertuju kepada pasar yang masih tutup. Jangan tertuju pada PPKM. Tertujulah melihat Yesus Tuhan kita yang bertanggung jawab untuk hidup kita semuanya. Saudara, apa keputusan kita hari ini? Di tengah masa yang begitu menakutkan. Ayo kita serius mentaati Tuhan. Ayat yang terakhir. Supaya apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita terjadi dengan baik, dengan sempurna, tanpa kita meragukan kasih Bapa yang luar biasa. Ya. Injil Matius. Ya, pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14. Ayat yang ke-15 dan 16. Inilah fakta. Ketika nggak ada apa-apa di sekitar kita. Kalau cuma ada yang sedikit. Selama PPKM ini semua kita mengalami kesulitan, kesusahan hidup. Tinggal sedikit lakukan firman ini. Lukas 14 mulai ayat yang 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi. Dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa. Masih ingat? Jumlahnya laki-laki saja 5.000 orang. Laki-laki saja. Belum perempuan. Belum anak-anak.
Jadi total bisa 30.000. Makan bagaimana? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Nah, jawab mereka, bagaimana memberi makan? Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Saudara, ini cerita bukan dongeng, bukan bimsalabim, tapi ini kebenaran. Percayalah. Beras tinggal sedikit, nasi tinggal sedikit. Uang tinggal sedikit, lauk mungkin hampir enggak ada. Ucapkan syukur, bawa ke hadapan Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Ucapkan syukur. Yakinlah, yang sedikit tetap enggak akan habis-habis. Tapi kalau enggak percaya, maafkan saya. Taati perintah ini, taati. Maka kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi di hidup kita. Terima kasih Bapak untuk mujizat yang luar biasa. Yang Bapak gak akan tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya.